Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk kita bersama-sama mengadakan ibadah pada minggu pagi ini. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan berkat curahan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Untuk mengawali ibadah minggu pagi ini, saya persilahkan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam ibadah pada minggu ini. Marilah kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita berasal dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang tangannya kekal sampai selama-lamanya, dan kasih setia-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada bersama-sama dengan kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari kitab Sefanya 3 ayat yang ke-17 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Demikianlah kesaksian firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang sudah menang selalu berada di pihak kita. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 246, bait yang pertama dan yang kedua. Yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini.
Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur, telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang Marilah Bapak Ibu serta saudara-saudara, di tengah-tengah ibadah ini kita juga datang kepada Tuhan untuk mengungkapkan penyesalan dan pengakuan segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengaku atas segala dosa dan kesalahan kami. Sebab banyak perbuatan dan tindakan yang sudah kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kami sungguh-sungguh menyesali dan mengaku atas kesalahan kami. Dan kami percaya di dalam kasih Kristus senantiasa ada pengampunan. Amin. Untuk merespon pengakuan dan penyesalan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Bacaan terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35, sedangkan pembacaan akan disampaikan oleh majelis jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami kepadamu Tuhan atas segala berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dalam keadaan selamat dalam kasih sayang Tuhan.
Tuhan, kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Pimpin lidah dan bibir kami, agar kami bisa membacanya dengan baik dan benar. Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar semua bukan kehendak pribadinya, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Kami yang akan mendengarkan, jauhkan dari gangguan dan cobaan, dan ketuk pintu hati kami, agar kami bisa memahami firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka yang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, dan ibadah kita saat ini masih ibadah di dalam rumah kita masing-masing. Dan kita memasuki masa-masa Paskah, dan saat ini kita akan merenungkan apa yang menjadi kesaksian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, orang bingung, orang yang panik, orang yang pikirannya kalut, biasanya mereka ini tidak bisa fokus untuk melihat sesuatu. Mereka tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Sehingga dengan demikian mereka sering apa yang ada di depan matanya atau di depan dirinya mereka tidak tahu. Contoh Bapak Ibu, dompet ada di meja itu seringkali dicari kemana-mana. Misalnya kacamata yang dipakai seringkali dicari-cari. Itulah yang sering menjadi kenyataan hidup manusia yang sedang dilanda kekalutan, kepanikan, dan bahkan mungkin kecemasan. Sehingga orang itu tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini mengisahkan para murid Tuhan yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus dengan jarak 7 mil atau 11 kilometer perjalanan yang mereka lalui. Perjalanan itu dilakukan oleh seorang yang bernama Kleopas dengan temannya yang lain yang tidak disebutkan namanya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan Kleopas yang menuju ke Emmaus ini sedang dialami oleh mereka karena mengalami kepanikan, mengalami kekalutan, mengalami kekecewaan yang luar biasa. Karena Mesias, yaitu Tuhan Yesus yang mereka andalkan,
tidak seperti apa yang mereka harapkan. Dia mati dengan cara yang disalib, lalu berita kebangkitan dari antara orang mati telah menimbulkan kegemparan, menimbulkan kontroversial di Yerusalem. Baik itu dari kalangan imam-imam dan juga para tentara Romawi dan juga kalangan murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Masing-masing punya alibi atau jawaban atau sanggahan sendiri-sendiri. Para imam mungkin mengatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah berita hoak, berita bohong, atau merupakan halusinasi daripada para murid. Demikian juga para murid Tuhan Yesus, berita tentang kebangkitan juga masih menjadi perdebatan. Sebab berita yang dibawa oleh wanita atau dua wanita tersebut masih belum bisa dipercaya sepenuhnya. Berita itu masih simpang siur. Ada yang betul-betul percaya dan ada yang tidak percaya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, berita yang dianggap masih simpang siur dan belum ada kejelasan yang pasti, itulah yang menjadi percakapan, yang menjadi perbincangan Kleopas dengan temannya sepanjang jalan menuju Emmaus. Mereka mempercakapkan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi mereka belum percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah benar-benar bangkit. Dan itulah yang membuat mereka panik, membuat mereka kecewa. Di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah kekalutan yang dialami oleh murid Tuhan Yesus yaitu Kleopas dengan temannya itu, Tuhan Yesus hadir, ikut nimbrung dalam percakapan mereka. Namun mereka tidak tahu kalau yang hadir itu adalah Tuhan yang sudah bangkit. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, setibanya di suatu tempat, mereka makan bersama. Lalu Tuhan Yesus memberikan simbol dengan mengangkat roti sambil berkata dan sambil mohon berkat. Lalu roti itu dipecah-pecah, kemudian diberikan kepada mereka. Dari peristiwa inilah mereka baru mengerti dan menyadari bahwa yang memberikan roti tadi adalah Tuhan Yesus, yang menemani dalam perjalanan mereka adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka mengenali dan mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, hati mereka berkobar-kobar. Mereka menjadi percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Sehingga dengan demikian mereka punya tekad, punya kesungguhan, punya keinginan untuk menceritakan kepada murid-murid yang lain. Mereka ingin kembali ke Yerusalem. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara, perjumpaan yang dialami oleh Kleopas dan temannya adalah perjumpaan secara pribadi. Dengan perjumpaan secara pribadi itulah yang membuat hidupnya menjadi lebih bersemangat. Hidupnya punya pengharapan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman yang baru saja kita dengar bersama, kita senantiasa diingatkan. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan yang sudah bangkit itu bukan sebatas informasi atau berita saja. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan yang sudah bangkit harus melalui pengalaman pribadi, harus melalui pengalaman iman. Kalau seseorang belum mengalami iman secara pribadi, perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka akan senantiasa dihantui oleh kecemasan, oleh kekalutan, oleh kepanikan. Tetapi kalau orang itu sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya akan mengalami semangat dan pengharapan. Lalu yang kedua, mungkin kalau dunia sampai saat ini masih banyak yang belum percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi kehadiran gereja masih tahap menceritakan, masih tahap membicarakan Kristus yang sudah bangkit. Tetapi gereja belum hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Gereja belum hadir menjadi berkat bagi masyarakat. Dan inilah yang menjadi pergumulan dan tantangan kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti saat ini, yaitu situasi pandemi virus corona, kita diajak supaya kita ini bisa mau menjadi roti yang terpecah-pecah. Artinya kita diajak untuk mau berbagi hidup dengan kasih. Supaya dunia sekitar kita bisa melihat dan mengalami bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan membawa harapan yang baik, membawa harapan kasih bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Itulah yang menjadi perenungan kita pada minggu ini. Apakah hidup kita sudah bisa menjadi roti yang mau berbagi kasih kepada orang lain? Amin. Bapak Ibu, di tengah-tengah ibadah pada saat ini kita juga akan mendengarkan ujian dari pemuda-pemudi Pepantan Bumirejo.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, seraya kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi pandemi virus corona, namun kami tetap bisa mengadakan ibadah di tengah-tengah keluarga. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami ini tetap bisa menata warga masyarakatnya dengan baik. Bila hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, supaya bangsa dan negara kami ini di tengah-tengah pandemi masih dikuatkan, dan bahkan bangsa negara kami masih hidup di dalam kesatuan dan persatuan. Kami sadar Tuhan, bangsa dan negara kami saat ini mengalami beban yang berat. Namun kami percaya, dalam waktu yang tidak lama, bangsa dan negara kami ini lekas dibebaskan dari segala pandemi COVID-19 ini. Supaya dengan demikian bangsa kami boleh kembali berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk para medis yang menjadi garda terdepan di dalam menangani wabah virus corona ini. Bilah mereka kekuatan, bilah mereka semangat, supaya apa yang mereka kerjakan senantiasa tidak sia-sia, tetapi semua demi kemanusiaan. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada. Tuhan juga berkati jemaat-Mu, supaya di tengah-tengah penderitaan yang dialami ini, gereja Tuhan dan jemaat Tuhan mampu terus bersaksi, menyatakan kasih Tuhan, bahwa Tuhan yang bangkit senantiasa memberikan harapan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya gereja Tuhan dan jemaat Tuhan di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Tuhan, itulah doa-doa kami secara khusus pada minggu ini. Dan semuanya kami serahkan di dalam kuasa-Mu, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ibadah pada saat ini, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli, yang akan dipimpin oleh majelis jemaat. Bapak Ibu jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa
yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur meskipun hidup kita sedang mengalami musibah pandemi saat ini, yaitu corona. Tuhan sudah memberikan berkat yang melimpah bagi kehidupan kita. Marilah kita mengucap syukur melalui persembahan yang akan dipimpin oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, menandai rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan bersama-sama menyerahkan persembahan. Sebagai dasar di dalam kita menyerahkan persembahan, saya akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Dalam menyerahkan persembahan ini akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari persembahan yang sudah kita kumpulkan ini kita serahkan pada Tuhan di dalam doa. Bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang menjadi sumber berkat bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas limpahan berkat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Dengan penuh sukacita kami datang kepadamu, menandai rasa syukur kami dengan mengumpulkan persembahan. Berkati dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan, di bumi seperti di surga. Tolong Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah mengumpulkan persembahan ini dengan berkelimpahan. Berkati dengan hikmat daripada-Mu, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada minggu ini. Bapak, Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri.
Pergilah dengan damai sejahtera dan nyatakanlah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan yang sudah bangkit senantiasa menyertai dalam kehidupan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341, bait yang pertama. Marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Allah Bapa, sumber segala berkat, dan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber segala keselamatan dan kasih, dan Allah dalam kuasa Roh Kudus, sumber segala hikmat dan pertolongan, senantiasa membersamai jemaat Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin.